وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ba'du, para kiai, para tokoh dan para senior, juga pimpinan HPN baik Jawa Timur maupun Surabaya yang sangat saya hormati, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini atas izin Allah kita bisa bermuajahah meskipun secara virtual, tapi ini saya kira yang terbaik untuk kondisi sekarang, insya Allah maslahat, dan ini merupakan bagian dari tantangan untuk kita semua, bagaimana bisa kreatif dan mengambil inovasi-inovasi di dalam zaman yang serba berubah ini. Dan ini kita ambil hikmahnya saja, zaman sedang berubah dan kita sedang ditantang untuk melakukan mengembangkan kreativitas dan inovasi kita, khususnya teman-teman di Nahdlatul Ulama dan juga lebih khusus lagi teman-teman HPN. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan untuk bisa bergabung di majelis atau forum yang luar biasa ini. Saya lihat di sana ada Pak Dahlan Iskan. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Pak Arif Afandi juga ada di sana. Assalamualaikum Mas Arif. Dan juga teman-teman yang lain, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan senantiasa diberikan anugerah, kerahmatan dan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyambut baik penyelenggaraan webinar ini dan sekaligus juga silaturahim, karena ini menjadi salah satu tanda bahwa kelompok-kelompok atau komunitas yang concern di dalam bisnis atau usaha di dalam NU ini memperlihatkan ada semangat, dan ke depan ini saya kira akan menjanjikan sesuatu yang bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama dan jamaahnya. Karena seperti kita ketahui Bapak-bapak dan saudara sekalian, sebelumnya bidang bisnis atau usaha ini itu menjadi salah satu pilar yang kuat di dalam embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Dulu kita kenal ada namanya Nahdlatul Tujjar. Selain Nahdlatul Wathon yang concern di dalam bidang inseminasi nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan, juga di dalam bidang Ghazwatul Fikr atau pengembangan wacana itu ada Taswirul Afkar, dan yang penting sebagai pilarnya itu adalah sektor bisnis yang diwakili oleh Nahdlatul Tujjar. Kalau kita melihat dokumen-dokumen, dan saya memang senang belajar sejarah masa lalu, terutama bisa kita lihat di majalah-majalah Suara Nahdlatul Ulama, Duta Masyarakat di waktu dulu, itu kita sudah melihat betapa NU ini orang-orangnya, aktivis-aktivisnya, selain mereka itu memiliki himmah di dalam bidang pergerakan kemerdekaan atau di dalam bidang pengembangan pemikiran dan wacana melalui pendidikan, mereka itu juga para pebisnis. Mohon maaf teman-teman sekalian, bukan menyinggung aktivis yang hari ini. Setahu atau kesan saya adalah aktivis-aktivis zaman dulu itu orang-orang yang katakanlah
sudah dalam tanda petik mapan di dalam urusan ekonomi. Jadi mereka beraktivis atau menjadi aktivis pergerakan itu semacam sublimasi oleh sublimasi dari apa namanya hobi atau keinginannya untuk menunjukkan eksistensinya dan perannya di tengah masyarakat yang majemuk atau yang lebih luas itu. Nah, kemudian seperti Kiai Wahab, itu orang-orang sudah mapan lah itu ya, mantunya Kiai Musa, ada di sana Kiai Abdul Qohar, itu pengusaha juga kaya di Surabaya. Kemudian di sana presidennya pun itu namanya Haji Hasan Gipo dari dinasti bisnis Sagibuddin. Itu banyak sekali di sana. Yang sekarang kami tempati itu adalah rumahnya Haji Alwi. Haji Alwi itu juga pengusaha sukses di Surabaya. Kalau kita lihat majalah-majalah Suara Nahdlatul Ulama di masa lalu, itu sudah banyak iklan-iklannya. Kalau sekarang itu iklannya umpamanya itu apa ya, Jawa Post Group sudah beriklan di situ gitu. Atau misalnya Ciputra Land atau apa pengusaha-pengusaha besar ukuran saat itu sudah beriklan di Suara Nahdlatul Ulama. Itu maknanya kita melihat ada eksistensi yang menonjol dan jejaring yang kuat di dalam bisnis oleh aktivis-aktivis organisasi ketika itu. Nah, kita ingin supaya itu bisa kembali lagi era kejayaan itu di masa yang sesungguhnya sekarang justru lebih kita butuhkan. Kita tidak boleh hanya eksis dengan masa yang banyak, yang itu hanya diminati oleh para politisi ketika menjelang pemilu atau menjelang ada nun sewu Pak hajatan seperti sekarang-sekarang ini, tetapi juga sebenarnya NU ini ya pasar tentu saja pasar yang sangat potensial, tetapi baiklah mengapa kita tidak menggunakan atau memanfaatkan pasar ini sebagai ceruk untuk bisnis di dalam apa namanya fundraising kita juga di dalam mensejahterakan warga dan para aktivis kita, katakanlah begitu, sehingga tren untuk menjadikan Jam'iyah ini sebagai batu lompatan untuk kesuksesan-kesuksesan di bidang lain itu semakin hari bisa semakin kurang. Ada orang ingin jadi menjabat NU hanya ingin jadi DPR, itu kan naif sekali menurut saya. Atau ingin jadi wali kota lah supaya lewat NU dulu. Enggak, jangan. Jadi NU tempat mengabdi, kalau bisa kita selesai urusan perutnya masing-masing lebih dulu, syukur-syukur kalau kita bisa untuk bermanfaat bagi warga Nahdliyin khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. Harapan yang besar tentu saja ada di pundak dari teman-teman ABN di antara lain yang concern di dalam urusan membangun jejaring bisnis di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Selamat saya sampaikan dan terima kasih, saya senang sekali hadir di sini para tokoh dan para aktivis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehat selalu, dan atas nama pribadi juga mewakili segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama muasyarah sepanjang tahun ini ada kekhilafan, ada kekurangan, baik di dalam rasa, pemikiran, maupun tindakan yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan terima kasih sambutan dari Ketua PJMU. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kota Surabaya. Pada beliau Bapak Muhammad Alex Satyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para kiai, para senior,
khususnya Ketua PJNU Surabaya dan pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Dahlan Iskan, juga selaku Ketua Dewan Pakar PJHBN Kota Surabaya. Alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan yang luar biasa dari senior-senior. Mudah-mudahan barokah. Selanjutnya, saya merasa sangat terima kasih sekali mendapatkan dukungan dan support dari senior-senior, khususnya juga Ketua PJNU, Pak Kiai Haji Dr. Muhyiddin Zuhri. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Selanjutnya, alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada gangguan. Alhamdulillah listriknya nggak mati, karena kendala utama nanti ketika di webinar itu ya listrik, baterai, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar sampai selesai. Saya selaku Ketua PJHBN Kota Surabaya juga mengajak semua pengusaha, mari dalam musim pandemi ini kebersamaan dan persaudaraan kita perkuat dan juga saling tolong-menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka insya Allah kita akan bisa melewati masa cobaan musim pandemi ini dengan sukses. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan keluarga besar HBN Kota Surabaya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ini saya lihat Ketua BWHBN Jawa Timur sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bisa memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, kami persilakan. Belum ada suaranya ya? Oke. Halo. Pak Dahlan Iskan yang terhormat, Mas Arif Afandi yang saya hormati, Ketua PC Kota Surabaya yang saya hormati pula, hadirin peserta rapat baik daring yang berbahagia, bersyukur pada sore hari ini saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, dan saya sangat senang gitu. Pertama saya sampaikan ucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, terering doa, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin al maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala macam mara bahaya, termasuk pandemi COVID-19 ini yang sedang dialami oleh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya terlambat karena saya ada tamu ini, barusan juga baru bubar. Dan oke. Pertama itu, yang kedua, tentu sebagai Ketua HBN saya mengapresiasi luar biasa kepada PJHBN Kota Surabaya yang telah berinisiatif untuk membuat semacam halal bihalal by daring, dan ini adalah sangat bagus dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh PJHBN yang ada di Jawa Timur. Dan yang ketiga, tentu harapan saya ini adalah sebuah permulaan. Pertemuan kita bukan hanya dijalin karena hari raya, karena hanya minta maaf dan sebagainya. Tentu kita harus jalin dengan berbagai macam pihak, kemudian menghimpun kekuatan terutama pada aspek ekonomi. Tidak usah muluk-muluk
tidak perlu berdiskusi setiap hari. Marilah kita bekerja mencari celah. Saya yakin di masa seperti ini ada sebuah momentum yang bisa kita manfaatkan. Saya yakinnya. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap ada cobaan pasti ada kesenangan. Dan kita sekarang menghadapi cobaan, semuanya termasuk kita, semuanya terdampak, tidak ada yang tidak terdampak, semua terdampak. Tapi di balik itu ada rahasia besar yang insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Amin. Saya kira itu, Bapak-bapak, mohon maaf, saya juga tidak bisa mengikuti terus, nanti akan mengikuti kembali. Saya akan nemoni tamu dulu sebentar, karena sudah terlanjur janjian di sini, nanti saya akan kembali lagi. Demikian, terima kasih atas nama PWHBN kepada Pak Dahlan Iskan. Luar biasa Pak Dahlan, luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya diturunkan kepada adik-adik kita ini Pak. Mas Arief juga begitu. Amin. Senior saya Mas Arief juga ilmunya diturunkan kepada adik-adik kita. Supaya mereka menjadi orang yang tangguh, bukan hanya tangguh fisik, tangguh mental, lebih tangguh juga ekonominya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, kepada senior-senior. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Haji Misbah Munir, PWHBN Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yakni acara inti ngaji bisnis virtual bersama Bapak Dahlan Iskan yang akan dipandu langsung oleh beliau Bapak Arif Afandi. Pada beliau berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para kiai, yang saya hormati Ketua PDNU, Ketua HBN, PCHBN, Ketua PWHBN, Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian yang terhormat, Pak Dahlan khususnya, saya ditugasi oleh Pak Alex untuk mengarahkan acara ini, tapi menurut saya kok kalau saya mengarahkan Pak Dahlan itu bahasa pesantrennya bisa kualat. Saya nggak berani untuk itu, karena itu saya hanya akan berfungsi mengatur jalannya acara diskusi ini aja. Jadi mengatur transportasi pendapat dan sebagainya. Untuk isinya apa saja yang akan disampaikan, saya kira Pak Dahlan sepenuhnya. Nah, sebelum itu pasti nanti saya minta bantuan Pak Alex. Jadi mungkin mekanismenya karena di Zoom ini kalau kemudian ada yang keluar suara pasti akan mengganggu suara yang lain. Karena itu saya harapkan untuk semuanya selain Pak Dahlan ketika menyampaikan sesuatu pandangan-pandangannya tentang peluang bisnis pasca pandemi ini, itu semuanya di-unmute. Baru nanti kalau ada yang bertanya, saya mohon bantuan Pak Alex untuk di-mute dulu, baru kalau nanti ada yang bertanya, barangkali sebaiknya angkat tangan begini kepada Pak Alex, baru kemudian Pak Alex akan meng-unmute bapak-bapak itu sekalian. Saya persilakan Pak Dahlan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang terhormat Yai Munir, Yai Muhyiddin, dan teman-teman semua pengurus HBN, tentu yang sering sekali disinggung adalah bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Artinya tadi para pengurus sudah menyebutkan bahwa kita perlu ketangguhan di bidang itu. Saya ingat ketika di pondok dulu, kita itu kan mengenal ada ngaji rame-rame
ada ngaji sorogan, di mana satu santri yang lagi mendalami kitab tertentu dan merasa sudah sampai kepada bab tertentu, kemudian mengalami beberapa pemikiran yang harus ditanyakan kepada kiai, maka kiai menerima santri tersebut dan secara sorogan diajarkan satu orang kiai ke satu orang santri, atau kadang-kadang santrinya berdua atau bertiga, tetapi tidak kepada umum begitu. Nah, dari pengalaman di pondok itu, maka ngaji bisnis itu kira-kira mirip sorogan. Tidak bisa mirip tablik akbar, tidak bisa begitu. Tidak bisa mirip kiai kemudian di depan mimbar membacakan kitab, kemudian santrinya 100 orang atau 200 orang atau 1000 orang menyimak sambil bersila, tidak bisa begitu. Jadi bisnis ini seandainya di pondok itu lebih mirip ngaji sorogan. Nah, karena itu untuk mengembangkan ini tidak bisa lewat ceramah-ceramah, tidak bisa lewat pengajaran-pengajaran, tetapi lewat penularan-penularan. Jadi penularan lebih penting daripada pendidikan. Misalnya begini, tidak ada seseorang yang belum pernah berbisnis, kemudian mengikuti seminar cara-cara berbisnis selama 3 hari 3 malam, kemudian pembicara di seminar itu hebat-hebat, bisnismen yang hebat-hebat, di akhir seminar dibagikan sertifikat dan para peserta itu mendapatkan sertifikat dengan nilai baik. Apakah besok setelah seminar, besoknya langsung bisa bisnis? Tidak bisa. Demikian juga tidak bisa seseorang kuliah di jurusan bisnis selama 3 tahun, kemudian wisuda, mendapat ijazah dengan IP 4, misalnya begitu. Apakah begitu wisuda, besoknya dia bisa bisnis? Tidak bisa. Nah, karena itu untuk mengembangkan bisnis di kalangan Nahdliyin, menurut saya sebaiknya pengurus HPN sudah, dan saya kira sudah punya ini, mempunyai inventarisasi per kabupaten atau per kecamatan, karena NU ini sangat luas, kalau per kabupaten mungkin terlalu luas. Siapa saja bisnismen atau siapa saja pelaku bisnis, siapa saja pengusaha di daerah itu yang dianggap sukses. Dianggap sukses itu kalau satu, dia sudah teruji selama beberapa tahun. Kalau penilaian saya sih kalau bisa sudah 5 tahun. Kemudian dia sudah pernah jatuh bangun. Seperti teman-teman HPN di Surabaya, waktu ke rumah saya, rombongan HPN menceritakan ada yang pernah bangkrut habis-habisan yang sesungguhnya, tetapi kemudian bangkit lagi. Nah, kita memerlukan pengusaha yang sudah 5 tahun di kalangan Nahdliyin, kemudian yang sudah berpengalaman jatuh bangun, bukan jatuh dan tidak bangun. Jatuh bangun itu artinya pernah jatuh tapi berhasil bangun lagi. Nah, pengusaha-pengusaha Nahdliyin yang seperti itu sebaiknya mau menjadi kiai bisnis yang akan memberikan pengajian sorogan tadi, begitu. Nah, itu yang disebut nanti istilah saya penularan. Karena
berbisnis ini tidak bisa kayak mengaji Quran, kemudian khatam, kemudian setelah khatam Quran ditutup, kemudian tidak pernah dibuka lagi. Berbisnis ini tadarusnya itu harus sama rajinnya dengan tadarus Quran, begitu. Jadi tidak ada bisnis yang tidak pakai tadarus. Jadi tidak bisa melaksanakan bisnis kemudian tidak ditekuni. Harus tekun dijalani, dan dalam istilah yang sering saya pakai, istiqomahnya itu harus luar biasa. Istiqomah. Nah, tentu suatu saat akan jatuh. Pengusaha yang belum pernah mengalami kesulitan, belum pernah gagal, menurut saya dia belum pengusaha yang tangguh. Pengusaha yang tangguh itu harus yang pernah gagal, tetapi bangkit lagi, begitu. Nah, kalau misalnya di satu kecamatan atau kalau NU mungkin malah di satu desa ya, karena jaringannya kan begitu luas, terserahlah, bisa satu desa, di satu kecamatan. Kalau misalnya di satu kecamatan ditemukan 10 pengusaha, misalnya 10 pengusaha itu yang satu cukup besar, yang 2 agak besar, kemudian yang 7 pengusaha kecil, tetapi pengusaha kecil yang tangguh itu dia sudah 5 tahun berada di usaha itu dan pernah mengalami kesulitan, tetapi tidak putus asa, dan kemudian dia bisa jadi pengusaha lagi. Jadi HPN punya daftar seperti itu di satu lokasi. Lokasi ini bisa kabupaten, bisa kota madya, bisa kecamatan, bisa desa. Artinya punya daftar sejumlah pengusaha yang tangguh seperti itu. Besar kecilnya tidak usah dipersoalkan. Kadang-kadang yang besar belum tentu lebih kokoh dibanding yang kecil. Nah, kemudian HPN juga mempunyai daftar siapa anggota NU, terutama yang masih muda, yang berminat jadi pengusaha. Jadi sebaiknya diedarkan satu edaran, siapa anak muda NU yang belum pernah jadi pengusaha, tetapi pengen jadi pengusaha dengan motivasi apa saja. Nah, pengusaha-pengusaha yang sudah masuk daftar tangguh tadi, itu diminta menjadi kiai bisnis. Yang anak-anak yang pengen jadi pengusaha tadi, dimagangkan di tempat pengusaha tadi, dimagangkan. Nah, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, terserah. Nah, proses magang ini seperti santri mondok. Kelebihan santri mondok dibanding santri madrasah, itu santri mondok itu bisa dapat dari kiainya, itu bukan saja ilmunya, tetapi juga kulturnya, juga karakternya. Jadi kalau santri madrasah hanya dapat ilmunya, kulturnya tidak bisa seintensif santri yang mukim. Nah, santri mukim ini bisa dapat ilmunya, bisa dapat kulturnya, bisa dapat karakternya. Memang ada santri mukim dapatnya hanya bisa ngeliwet, juga ada. Karena santrinya tidak ngudi, kiainya tidak merdi. Jadi di pondok itu kan dulu di tempat saya ada istilah itu. Ini santri sudah 3 tahun di sini, mukim 3 tahun, dapatnya bisanya hanya ngeliwet. 1 kitab pun tidak bisa, dan karakter yang baik juga tidak ditiru. Yang ditiru hanya ngeliwetnya. Ya, lumayan juga lah bisa dapat ngeliwetnya. Jadi itu karena hanya bisa ngeliwet karena santrinya tidak ngudi, kiainya tidak merdi. Nah, kelebihan dari magang atau nyantrik
itu adalah bisa dapat ilmunya, dan ilmunya ini sekaligus dilakoni, dijalani, karena dia magang di situ. Nah, kalau ini bisa dijalankan, inilah proses pembentukan atau pemasyarakatan atau pengembangbiakan pengusaha-pengusaha di kalangan Nahdliyin. Saya tidak melihat cara lain. Saya tidak melihat. Bahkan seminar-seminar pun nggak usah. Begitu. Karena itu hanya tahu ilmunya. Seminar-seminar itu mungkin hanya how to know, bagaimana mengetahui. Tidak how to do, bagaimana menjalani. Begitu. Saya kira kalau HPN punya program seperti itu sangat konkret dan sangat real. Ditambah dengan program siapa yang mau naik kelas. Naik kelas itu dari pengusaha yang sangat kecil naik kelas. Nah, itu kiainya nanti juga kiai yang kelasnya lebih tinggi. Saya kira itu dulu Pak Arief, karena saya yakin diskusinya akan lebih ramai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan, saya kira menarik sekali nih. Jadi penularan, dan penularan itu harus melalui magang. Metodenya bisa sorokan. Nah, saya ingat betul kalau para kiai-kiai besar itu tidak pernah mengajari anaknya sendiri untuk menjadi kiai, tapi selalu dimagangkan kepada kiai-kiai lain, dan baru dari situlah kemudian menjadi kiai besar. Nah, kalau lihat itu sebetulnya secara culture, pesantren memungkinkan untuk kemudian mekanisme penularan, culture pemagangan dan lain sebagainya itu untuk berlangsung juga di dunia bisnis. Tinggal mentransformasi saja kepada dunia bisnis. Terima kasih Pak Dahlan. Alhamdulillah saya juga 14 tahun nyantrik ke Pak Dahlan, cuman sayangnya bisnisnya belum menular ke saya, tapi minimal saya ketularan yang saya rasakan adalah kapasitas untuk manajerialnya. Saya betul-betul berusaha untuk mengikuti Pak Dahlan. Teman-teman sekalian, para kiai, Bapak Ibu sekalian, saya kira lebih baik kita, dan Pak Dahlan, teman-teman di HPN ini juga sangat beragam juga. Tentu saja ada yang UKM, ada juga yang pengusaha besar. Saya ikuti grupnya, ada pembicaraannya tentang ada yang baru beli truk untuk dump truk yang besar-besar untuk pengangkutan dan sebagainya. Artinya ini skalanya juga tidak seperti yang selama ini kita gambarkan bahwa NU itu adalah kelas pengusaha kecil, tidak seperti itu. Ada juga yang besar, tinggal penularan itu. Oke, saya persilahkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ngacung dulu biar kemudian nanti di-unmute oleh Mas Alek. Monggo. Mas Alek. Mas Alek. Oke. Pak Murjito, monggo Pak Murjito. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Ahmad Fahrudin. Saya kebetulan alumni Statistika ITS. Salam Pak Dahlan, saya temannya Mas Abdul Rohim, Pak Dahlan. Oh ya, makasih. Ini Pak Dahlan, saya memang sejak lulus berwira swasta di bidang teknologi informasi, mulai 2003. Ya, memang pernah jatuh bangun, tapi karena saya ini masih kecil, jadi jatuhnya juga tidak terlalu terasa sakit, tetapi bangunnya juga tidak bisa langsung besar begitu. Nah, pengalaman memang cukup lama, mulai 2003 sampai hari ini saya bergerak di bidang teknologi informasi, di bidang pembuatan software, Pak. Kebetulan lebih banyak di pemerintahan, khususnya rumah sakit gitu. Nah, tetapi memang ibarat tanaman begitu, saya ini tumbuhnya sangat lambat. Sekian lama memang tidak mati, tapi juga tidak tumbuh subur begitu.
Dan selama ini memang saya juga tidak ada coach-nya, jadi memang otodidak, tabrak kanan, tabrak kiri begitu, sehingga sampai hari ini memang perkembangannya belum bagus. Meskipun di masa pandemi ini sebetulnya memang momennya di dunia digital, karena kita tahu banyak aplikasi yang justru dengan adanya pandemi ini tumbuh subur, misalnya Zoom atau mungkin perdagangan online begitu. Tapi karena bidang saya itu bukan memanfaatkan IT untuk bisnis, tetapi membuat IT-nya begitu. Nah, itu yang kemudian apalagi klien kami selama ini di pemerintahan, sehingga banyak alokasi pendanaan itu untuk penanganan COVID-19, sehingga pekerjaan kami terpending begitu. Nah, mohon arahan kira-kira apa yang perlu saya lakukan begitu agar saya juga bisa tumbuh dengan baik. Saya punya ide beberapa produk, Pak, sebetulnya yang sudah kami siapkan. Silakan. Ya, Pak, saya punya beberapa ide produk yang sudah saya buat, tetapi seringkali terbentur dengan masalah pendanaan. Nah, produk kami itu kami buat dari dari sisa pekerjaan proyek, kemudian untuk membiayai membuat produk. Nah, produk itu hanya sampai berhenti pembuatan, tetapi belum sampai ending untuk bagaimana layak diterima oleh pasar, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu yang selama ini kami rasakan. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Mas Arief ya? Langsung? Ya. Tentu saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan, dan pilihan dulu melayani pemerintah itu adalah pilihan yang ada baiknya, ada kurang baiknya. Baiknya adalah anggarannya selalu ada, proyeknya selalu ada. Kurang baiknya adalah persaingan di situ biasanya banting-bantingan, sikut-sikutan. Kemudian kurang baiknya lagi adalah juga kalau ada kayak pandemi ini, maka anggarannya dialihkan, itu sampai tidak bisa berbuat banyak. Dan ketergantungan kepada orang di sana, artinya ketergantungan kepada orang luar, itu mungkin 80%. Jadi bisnis Anda ini 20% adalah tergantung kemampuan Anda, 80% tergantung pemerintah atau orang-orang pemerintah atau birokrasi pemerintah. Nah, yang seperti ini memang sebetulnya kurang solid sebetulnya, karena Anda ditentukan oleh orang lain. Seandainya bisa dibalik, Anda yang menentukan 80%, keluar itu 20% akan lebih baik. Artinya kemampuan Anda ini tidak berhasil karena saya kurang kerja keras, misalnya begitu. Nah, Anda ini kan tidak. Anda sudah kerja keras, tetapi kan kerja keras saya belum tentu bisa diterima oleh pihak pemerintah, karena pihak pemerintah sendiri kan punya peraturan yang macam-macam yang panjang sekali, yang kalau perasaan saya, Anda ini makan hatinya luar biasa. Energi makan hati Anda untuk melayani orang-orang pemerintah itu lebih besar daripada energi Anda untuk menciptakan pekerjaan atau untuk mengerjakan pekerjaan itu. Karena mungkin latar belakang Anda yang statistika, yang ITS, pekerjaan software itu mungkin bagi Anda gampang. Tapi makan hatinya menghadapi konsumen Anda yang bentuknya pemerintahan itu luar biasa. Apakah nggak terpikir Anda mulai menyisihkan perhatian untuk pasar yang non pemerintah? Anda nggak kepikir? Kalau kepikir, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya begini ya, software untuk satu kelurahan. Apa yang dibutuhkan di satu kelurahan itu? Software apa? Jangan-jangan ini peluang yang besar.
mungkin ada software, tetapi terlalu besar software itu. Sehingga untuk kebutuhan satu kelurahan, software itu hanya dipakai 5%-nya. Berarti membeli 100 yang dipakai 5. Nah, ini kan kemahalan jatuhnya. Nah, kalau Anda bisa menciptakan software-software yang tingkat kecamatan, tingkat pesantren, tingkat pondok, yang software itu jangan eksklusif, jangan mandiri. Artinya begini, keperluan pondok ini apa? Yang bisa diselesaikan dengan software. Kemudian ada jenis software ini di pasar. Tetapi terlalu besar software. Biasanya yang software yang bikinan orang hebat-hebat, yang bikinan perusahaan-perusahaan besar, itu biasanya softwarenya kan besar juga. Yang sebetulnya kita tidak memerlukan software sebesar itu. Tetapi kita harus membeli software itu dengan mahal karena besar. Padahal kita maunya yang kecil aja murah gitu. Nah, bisa nggak diciptakan software-software yang hanya untuk keperluan satu kelurahan, yang hanya untuk keperluan satu pondok, satu pesantren, tetapi software ini murah karena kecil, tetapi bikin peluang software ini kelak bisa extendable. Jadi kalau pesantren ini perlu lebih besar lagi, dibikinkan software lagi, tetapi tidak perlu ganti software. Bisa di-extend gitu. Nah, Anda temukan software itu. Misalnya software untuk air wudhu, atau software untuk ngatur listrik di pesantren, atau software untuk administrasi kitab. Saya kira dijadikan satu, sehingga satu pesantren selesai dengan software ini, yang berapa pesantren perlu software itu, dan jangan mahal-mahal, misalnya begitu. Mungkin enggak, Anda mulai yang pemerintah dipertahankan, karena kalau ditinggalkan nanti Anda kehilangan pasar, tetapi mulai menyisihkan yang non pemerintah ini 20%, kemudian tahun depan 30%, tahun depan 40%, tahun depan lagi 50%, sehingga akhirnya Anda punya pasar 50% di pemerintahan, 50% di luar pemerintahan. Saya sekarang ini membayangkan Anda ini, kalau saya lihat wajah Anda juga, saya lihat wajah Anda ini wajah yang makan hati. Artinya hati Anda ini tertekan luar biasa. Nah, seseorang yang hatinya tertekan, itu kreativitasnya menurun. Karena merasa tertekan. Mudah-mudahan saya salah, minta maaf. Saya kira begitu, Mas Arief. Oke. Makasih Pak Dahlan. Jadi kalau mungkin sedikit saja saya bisa menyimpulkan, barangkali yang diperlukan adalah bagaimana Mas Mujib ya tadi ya. Saya agak lupa. Mas Mujib, bagaimana memperbanyak varian produknya sehingga kemudian segmen pasarnya menjadi lebih banyak lagi. Jadi tidak hanya pemerintah. Saya kira saya betul kalau dulu kan kalau ada pengusaha fasilitas, itu pengusaha yang dibesarkan oleh pemerintah, dan biasanya itu tidak akan lebih tangguh. Saya setuju dengan Pak Dahlan. Saya kira memang harus menciptakan pasar baru yang non-pemerintah. Gitu Mas Mujib. Monggo yang lain. Tadi Pak Murjito sudah ngacung, Mas Alek, tolong di-unmute ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Murjito. Saya ini dosen di ITS. Tadi kalau Mas Alek bilang profesor, saya belum profesor Pak. Sebentar lagi. Terima kasih Pak Dahlan. Amin. Terima kasih Pak Dahlan dan Mas Arief Afandi atas sharing ilmunya tadi, sangat berguna sekali. Kebetulan saya ini juga pengurus dari Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Pak Dahlan. Yang selama ini kami di BKNU Jawa Timur ini sedang memikirkan bagaimana kita bisa membantu teman-teman nelayan yang pada kondisi saat ini penangkapannya banyak tapi tidak terserap di lapangan. Nah, seperti ini. Ini yang sedang kita hadapi, dan kemarin kita mencoba untuk langsung sistem barter. Jadi dari nelayan yang ada di Tuban, kita ambil, kita barter dengan
dengan teman-teman yang ada di Surabaya, tapi tidak barter secara tradisional, tapi kita ganti dengan uang, tapi kita ganti dengan beras. Jadi kita beli dulu ikannya dari teman-teman di Tuban, kemudian uangnya itu kita belikan beras untuk dikirimkan ke teman-teman yang ada di Tuban. Nah, konsep ini sekarang sedang kita pikirkan di teman-teman Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama di provinsi ini, dan sudah kita sampaikan ke teman-teman PKNU cabang di seluruh Jawa Timur untuk model konsep barter seperti ini. Tapi barter online modelnya. Jadi nanti figurnya itu kayak, kalau kita lihat kayak warung umat ataupun reseller lah, model reseller, sekaligus mempertemukan antara produsen sama konsumen. Kalau di pesisir itu banyak ikan yang kelebihan dan harganya ketahuan, nanti langsung bisa ditukar ke daerah-daerah lain yang misalnya Kediri yang kelebihan akan beras. Nah, ini yang kita tanyakan, konsep-konsep seperti ini itu seperti apa ke depan sustainability-nya? Karena saya yakin padahal sudah punya pengalaman cukup luas dalam bidang ini, dan kira-kira kalau kami di BKNU mau bergerak seperti itu, apa aja yang perlu kami pertimbangkan sehingga ini ada sustainability-nya Pak ke depan. Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dahlan langsung Pak. Pak Mujito, saya ikut Pak Arief, saya panggil Bapak Profesor karena biar cepat jadi profesor. Ya. Nelayan ini memang luar biasa sulitnya, tetapi terlalu banyak orang yang hidup dari kenelayanan, sehingga memang sebetulnya harus dipikirkan yang sungguh-sungguh. Nah, ide Bapak tadi, kesulitan nelayan ini kan karena hasilnya ini kan ikan. Ikan itu lifetime-nya kan pendek sekali, kalau enggak kan busuk. Lebih pendek dari buah, lebih pendek dari makanan pada umumnya. Jadi kesulitannya adalah di situ. Nah, barter tadi menurut saya, Bro, agak tidak modern. Sebetulnya bisa kongsi dengan Mas Mujib tadi sebetulnya. Ini kan terkait dengan software saja sebetulnya. Bahwa dan ini sudah ada kok di aplikasi apa saja sudah ada. Tapi kalau mau diciptakan satu aplikasi, siapa sih kira-kira yang paling perlu ikan dan siapa kira-kira yang bisa barter? Katakanlah kalau mau diuji coba, saya lebih setuju pakai aplikasi dalam pengertian dibuka pasar di online yang khusus pasar barter. Begitu, pasar barter antara ikan dan beras atau antara ikan dan buah atau ikan dan apa. Tapi terlalu banyak marketplace seperti ini di aplikasi-aplikasi, tetapi yang khusus saya kira belum ada karena dianggap terlalu sempit. Tapi siapa tahu yang sempit ini malah niche gitu, malah kebutuhan yang real. Atau sebetulnya begini, karena ini kan mendadak sekali pikiran ini juga harus kita pikirkan bersama-sama. Kita ambil contoh di Tuban saja, jangan ke nelayan daerah lain. Nanti kalau Tuban ini sukses, baru kita kembangkan ke tempat lain. Di Tuban itu produk ikannya apa? Perolehan ikannya apa? Kita inventarisir. Setiap hari ikan jenis apa berapa kilo, ikan jenis apa berapa kilo, ikan jenis apa berapa kilo. Kemudian pasar ikan, misalnya ikan A, ikan B, ikan C. Yang konsumen ikan A ini umumnya apa? Apa warung, apa restoran, atau pasar? Begitu. Ikan B juga demikian, ikan C juga demikian. Memang agak memerlukan seorang entrepreneur. Artinya kalau di Tubannya kita gampang. Menginventarisasikan ikannya gampang. Dari pengalaman selama ini, ikan A ada berapa banyak, ikan B berapa banyak, ikan C berapa banyak. Yang kita perlu cari adalah pasar ikan A tadi siapa saja, di mana saja. Katakanlah di Surabaya.
itu apakah warung? Warung terbanyak di daerah mana yang jualan ikan? Menurut saya jangan banyak-banyak dulu sebagai rintisan awal, mudah melakukan, dan sukses. Kalau sukses itu ada dorongan yang besar untuk sukses berikutnya. Tapi kalau gagal, itu membina frustrasi. Tapi kalau sukses, itu membina sukses berikutnya. Menjadi tangga sukses berikutnya. Jadi, bahkan Tuban tadi, selesaikan satu jenis ikan saja dulu. Nanti gampang pengembangannya. Konkret sekali. Ikan A, berapa kilo satu hari, berapa ton satu hari. Cari pasar ikan A itu terbanyak apa. Ya ini dilingkan lewat online. Begitu. Nah, kalau ini bisa, baru nanti meningkat ke ikan B, meningkat ke ikan C. Sukses lagi, meningkat ke pusat nelayan yang lain. Mungkin enggak begitu, Prof. Kira-kira ini kita harus tukar pikiran, karena saya juga mendadak sekali ide ini, tetapi ide ini keluar bukan karena saya kreatif, karena saya pengalaman menjalani bisnis di banyak bidang, sehingga kalau barter tadi menurut saya agak birokratis dan agak ruwet dan agak kuno. Bisa nggak kita selesaikan dengan teknologi? Mungkin Mas Mujib tadi bisa ikut turun tangan lintas sektoral begitu. Saya minta maaf Pak Arif, mungkin nggak memuaskan, tapi begitu Mas Arif. Pak Murjita mungkin masih punya pikiran lanjutan atas idenya Pak Dahlan. Oh enggak Pak Murjita? Ya, di-unmute dulu, unmute. Terima kasih. Sebenarnya gagasan dari teman-teman yang ada di sini ini barter, tapi barter yang modern, bukan barter yang konvensional. Jadi kita ingin menggabungkan antara reseller dengan dengan model Bukalapak. Jadi kita langsung mengetemukan antara produsen, konsumen, dan reseller. Menjadi intinya saya kira beginilah, ini belak-belakan aja. Intinya ini ada orang yang menjadi penengah, yang orang ini adalah beli ikan, katanya kan pakai uang tadi, beli ikan, cuma tidak pakai uang tapi pakai beras. Berarti kan orang tengah ini kan beli ikan dan beli beras. Nah, beli beras, berasnya dikirim ke ikan, beli ikan, ikannya dikirim ke beras, begitu. Nah, sehingga ini bagus dalam pengertian ada insentif di dalamnya. Artinya orang bisa mengambil, orang tengah ini bisa mengambil untung dari ikan, bisa mengambil untung dari beras. Tetapi dia capek. Dan ongkos capek ini dia harus dapat insentif keuntungan dari dua pihak tadi, tetapi saling bisa memenuhi kebutuhan. Saya kira perlu dicoba, Pak. Perlu dicoba. Ya. Tapi mungkin kalau saya kan begitu. Belak-belakannya kan begitu kan ya? Ya. Dan itu nanti peran dari istilahnya Badan Kemaritiman NU yang di tengah-tengah di situ. Bagus lah, bagus. Cuma biasanya Pak, kalau lembaga yang di situ biasanya minta maaf tidak sustainable. Karena pengurus itu kan berganti-ganti. Pengurus kan ada periodenya. Kemudian kalau kena nanti periode yang minatnya tidak di situ, nanti berubah lagi. Lebih baik menurut saya yang tengah itu, pihak tengah itu, cari seorang pengusaha, anggota HPN, yang pengusaha itu tangguh, teruji, dan memang mau capek, mau berkeringat, menghubungkan dua pihak ini, nanti tapi dia atas penugasan lembaga kemaritiman. Jadi dapat namanya lembaga kemaritiman, dapat nama di situ. Dan apalagi nanti dapat sedekah juga sedikit begitu. Nah, jangan lembaganya yang menjadi penengah, Pak. Saran saya begitu, karena ini agak bertentangan dengan teori bisnis, bukan teori sih, karena saya juga belum pernah baca bukunya. Tetapi bisnis itu kan terkait dengan insentif langsung, yang insentif itu menjadi pendorong untuk kerja keras dan untuk sukses begitu. Nah, sementara kalau lembaga
terus terang minta maaf saya kurang yakin. Saya kira saya juga artinya bisnis akan lebih baik kalau tidak diatasnamakan lembaga, atau kalau paling tidak adalah perkongsian orang-orang yang sesama aktivis itu oke. Tapi kalau lembaga, saya setuju Pak Dahlan. Saya juga berpengalaman agak berkali-kali gitu, yang mencoba untuk membisnis. Berkali-kali Pak Mas Arief, kok nggak kapok-kapok loh? Berkali-kali itu lebih dari satu Pak Dahlan. Jadi saya sebut berkali-kali karena lebih dari satu. Pengalaman saya agak susah karena kemudian satu menyamakan visi dari semua pengurus di lembaga itu agak susah. Kemudian yang kedua juga karena ini menyangkut insentif dan disinsentif, maka kemudian itu ketika untung mungkin akan baik-baik saja. Hubungan. Tapi ketika disinsentif itu akan pengalaman itu. Terima kasih Mas Arief. Lebih baik perorangan atau perkongsian antar perorangan. Lanjut, monggo, yang lain-lain, monggo. Saya kira lebih baik yang pengalaman aja. Jadi pengalaman apa bisnis nanti tanyakan Pak Dahlan. Nanti Pak Dahlan mungkin bisa memberikan solusi-solusi seperti hal ini kan bagus sekali. Monggo Mas Fatoni. Oh, Alek dulu atau Mas Fatoni? Mas Alek ketuanya dulu. Iya, saya ingin tanya juga. nanti setelah Mas Fatoni udah kadung tak tunjuk, monggo. Di-unmute Mas Fatoni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih minal aidin wal faizin kepada seluruh audien yang hadir hari ini. Ada Pak Dahlan juga yang terhormat, ada Pak Arief. Ini kebetulan yang dua pertama tadi ITS, Pak. Saya juga ITS ini. Tapi saya di jurusan teknik fisika dan kebetulan saya berusaha sama teman-teman di PLN, Pak. Makanya saya sangat semangat ketika ada link Zoom ini di HPN Jawa Timur, ada hadir Pak Dahlan Iskan. Ini sangat beririsan sekali dengan bidang saya, Pak, sebetulnya ini hari ini. Nah, ada dua pertanyaan ini Pak Dahlan mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada saya ini. Saya yang pertama, ini saya barusan lulus Pak di S2 Teknik Elektro UI kemarin. Kebetulan ini saya ngambil tema tesis itu terkait dengan IPP Pak, IPP Independent Power Purchase untuk hybrid PLTS dengan diesel. Nah, cuman ya ini mungkin agak sedikit ini ya, belum masuk ke ranah bisnis, tapi sebetulnya secara perhitungan akademik yang saya lakukan adalah sebetulnya sudah melakukan feasibility study untuk melakukan investasi di bidang kelistrikan. Nah, ini saya dengarkan Bapak juga ada beberapa IPP ya di Kalimantan. Saya mungkin nanti bisa di ini. Ada giro Pak, sebenarnya pengen ini karena saya sudah melakukan riset ini kan cukup lama ya, ada sekitar 6 bulan mengumpulkan data. Saya kebetulan kemarin itu ngambil tema di Pulau Nusa Penida Pak, di Bali. Itu kebetulan kan dia isolated island ya, pulaunya itu tidak bisa dihubungkan dengan grid di Jawa Bali. Jadi dia di sana terpaksa semuanya adalah menggunakan diesel. Cuman ya secara perhitungan ekonomis pasti untuk jangka 25 tahun pasti lebih ekonomis ketika kita melakukan hybrid. Nah, mungkin saya mungkin nanti bisa difasilitasi dengan HPN untuk bisa audien atau sorokan lah ke Bapak yang atau mungkin di timnya Bapak yang sudah melakukan itu. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua, core bisnis saya sudah sejak 2010 itu berusaha di PLN Pak. EPC, Engineering Procurement Construction, jadi kontraktor rekanan PLN tapi di tegangan tinggi. Jadi proyek-proyek kami ini kebetulan transmisi. Iya Pak, kami di perusahaan ini beberapa alumni hampir semuanya Jawa Timur, ada teman-teman ITS mayoritas dan teman-teman Brawijaya Pak. Nah, kami mengerjakan proyek-proyek hari ini sih mayoritas di Indonesia Timur Pak, di Sulawesi. Nah, cuman kondisi hari ini mungkin Bapak sudah dengar mungkin selentingan ini kan kami ini
PLN ini kan cash flow-nya agak ruwet Pak sejak pertengahan tahun lalu. Mungkin dampak juga ke Bapak, mungkin ke ini ya, yang usahanya Bapak yang di kelistrikan. Nah, sejak pertengahan tahun lalu ini PLN udah gagal bayar Pak. Ke kami pun sudah lumayan juga outstanding payment-nya sejak bulan Desember itu sudah ya istilahnya kalau dirupiahkan bunga bank itu sebulan mungkin 100 juta lebih, hampir 200 karena kami pembiayaan semuanya fasilitas perbankan Pak. Nah, mungkin mirip-mirip dengan siapa namanya Cak Fakhrudin tadi Pak yang software house. Kami sangat tergantung dengan PLN hari ini gitu loh. Kami sih ada beberapa produk juga, tapi endingnya juga ke PLN juga gitu loh. Kami kan ada produk panel-panel Telkom, terus kemudian baterai charger, terus kemudian kami juga lagi mengembangkan beberapa produk untuk automation SCADA Pak, SCADA untuk monitoring apa namanya gardu-gardu itu. Cuman ya ujungnya juga PLN juga gitu. Akhirnya macet juga. Nah, mungkin ini agak curhat ini, nggak apa-apa ya, curhat Pak Dahlan ini kondisinya. Jadi seperti itu Pak. Nah, kami kantor pusat di Jakarta, cuman untuk operasional kami di Jawa Timur Pak, di Surabaya. Jadi mungkin seperti itu unek-unek dan cerita-cerita ini Pak Dahlan. Nggih, matur nuwun. Waktunya mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wah, Mas Arief, anggota pengusaha NO ini hebat-hebat ya ternyata ya bidangnya ya. Ya, saya juga mengalami seperti Anda. Seperti Anda tahu bahwa memang kondisi PLN seperti itu sekarang. Ya, saya nggak usah cerita dalamnya. Saya terus terang lebih besar kesulitannya dari Anda. Karena sekarang ini saya baru selesai membangun satu proyek milik kita sendiri, kira-kira 6 triliun atau 4 triliun begitu. Dan begitu selesai, kalau diterima, ini penugasan, bukan penugasan, tender udah selesai, yang kemudian harusnya sudah menghasilkan listrik, tapi PLN tidak perlu listrik karena pemakaian listrik turun sekali selama COVID ini, ya saya nggak bisa nagih, ya Anda bisa bayangkan berapa bunga per bulannya, puluhan miliar per bulannya. Nah, ya kita jalani. Saya kira yang pertama kali Anda ada pinjaman bank kan? Kalau Anda pinjaman bank, yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah segera melakukan koordinasi dengan bank, minta fasilitas. Itu nomor 1. Anda tugaskan satu orang khusus tiap hari kontak bank, tiap hari. Kalau perlu sehari 3 kali. Jangan diabaikan ini. Tiap hari harus bicara dengan orang bank bagaimana bisa mendapat fasilitas penundaan pembayaran bunga dan pembayaran pokok. Ini bank pemerintah atau bank swasta? Kebetulan ada beberapa perbankan Pak, fasilitas ada 2 BPD sama 1 CMB Niaga, cuman untuk BPD ini tinggal 1 Bank Jatim kebetulan Pak. Itu posisinya Anda sih tiap hari ke bank ya, tiap hari ke bank. Tiap hari, jangan tiap hari ya, tiap hari. Memangnya Anda sibuk apa? Nggak sibuk toh? Sekarang lagi nggak sibuk kan? Tiap hari ke bank ya, tiap hari ke bank. Saya pernah 20 tahun yang lalu mengambil alih perusahaan orang yang kreditnya macet di bank. Yang mestinya bank itu kan senang. Daripada macet, saya ambil alih. Saya janjikan saya akan membayar kewajiban-kewajiban itu. Tapi saya minta penurunan bunga. Karena bunganya terlalu tinggi. Dan saya minta turun bukan rendah. Minta turun yang wajar saja. Tapi kan, ya Anda tahu bank kan maunya begitu. Saya minta direktur keuangan saya untuk kirim surat ke bank itu tiap hari kirim surat. Saya bilang kalau Anda capek, Anda bikin suratnya 30 sekaligus. Tapi tanggalnya berbeda-beda. Tiap hari dikirim. Ini benar loh. Saya nggak guyon ya. Ini saya nggak guyon. Ini benar. Anda tiap hari urus ke bank. Jadi persoalan pertama Anda yang paling membahayakan Anda sekarang adalah hubungan dengan bank. Dan karena ini yang paling membahayakan, maka Anda harus mengambil perhatian paling tinggi. Perhatian paling tinggi adalah harus ditugaskan orang khusus
yang orang ini sangat tinggi posisinya, jangan pegawai, jangan manajer, di atasnya manajer, kalau perlu direktur, dan harus direktur, tiap hari ke bank. Kalau ke bank nggak boleh karena COVID, telepon, email, SMS, pokoknya Anda jangan abaikan ini. Ya, itu prioritas Anda. Udah itu dulu aja. Yang lain-lain Anda bisa ngaji sorokan ke saya tentang hibrid antara solar cell dan genset segala macam. Mungkin Anda pandai dalam hal teori, tapi saya punya banyak pengalaman dan saya juga sering sekali ke Tiongkok, praktek-praktek seperti itu, ke depannya bagaimana, yang lebih ke depan lagi bagaimana. Tetapi nggak usah kita bahas hari ini. Yang hari ini adalah Anda tiap hari harus ke apa? Kemana? Ke bank, Pak. Ke bank. Dan kapan ke banknya? Tiap hari, Pak. Tiap hari. Siapa yang akan ke bank? Minimal direktur keuangan harus atau dirut, Pak, penanggung jawab perusahaan yang tangan akad kredit ya. Ya, siap. Mulai kapan? Mulai kapan? Sudah kami jalankan, Pak. Sudah sebetulnya. Kami juga sudah tiap hari melakukan negosiasi. Belum. Sudah tiap hari. belum. Nah, belum. Tiap hari mulai kapan? Secepatnya besok berarti, Pak, harusnya. Nah, besok ya. Mulai besok tiap hari direktur keuangan hubungan dengan bank, ya. Makasih. Ya, makasih, Pak. Jadi kayak minum obat lah ya. Jadi kalau sakitnya udah tingkat tinggi gitu, minum obatnya kan tidak bisa sekali sehari kan, bisa 3 hari. Sebelum Mas Alex, saya kira kita sepakat dulu, mungkin sebaiknya jam 5 gitu kita selesai ya, Pak Alex ya. Karena itu monggo cepat Alex. Pak Ketua, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nanti sebelum buyar foto-foto dulu, Arif. Selfie. Terus mohon izin, ini ada pengurus pusat yang juga hadir. Mungkin nanti juga dikasih waktu sebentar untuk menyapa, untuk memberikan sepatah kata. Yang ingin saya tanyakan adalah kondisi COVID, sebelum COVID, perusahaan ini kan juga sudah mulai sulit karena pada waktu itu juga masanya juga sulit. Ditambah COVID, terutama saya di properti, Bapak. Ditambah COVID, malah perbankan sekarang menahan diri untuk mengasihkan pinjaman. Maka sikap kita, apakah untuk menghold usaha atau ganti usaha di musim pandemi ini, atau tetap fokus di usaha primer kita, yakni misalnya properti, padahal kondisinya juga tidak memungkinkan. Bagaimana sikap kita? Kira-kira apakah banting setir, apakah menghold usahanya dulu, menahan usahanya dulu, kemudian menjalankan usaha dalam musim pandemi yang kira-kira untuk bertahan hidup, atau bagaimana? Ini mohon kira-kira minta Pak saran Ketua. dari Bapak. Pak Ketua, apakah perumahan tersebut tanahnya dibeli dengan uang pinjaman bank atau tidak? Alhamdulillah tanahnya mboten. Alhamdulillah. Sudah. Itu saja disyukuri dengan baik karena tanahnya dulu dibeli tidak dengan pinjaman bank. Karena kalau dibeli dengan pinjaman bank, kenaikan harga tanah dan kenaikan bunga yang berbunga itu tidak nyucuk. Jadi alhamdulillah, nah sampean tenang karena tidak perlu memikir antara perbedaan nilai kenaikan harga tanah dan nilai kenaikan bunga berbunga. Alhamdulillah. Amin pangestu. Nah, tinggal sekarang nggak bisa jualan rumah, ya kan? Nggak bisa jualan rumah, ya memang kenyataannya begitu. Dipaksa-paksa juga tidak bisa. Maka sebaiknya di-hold. Kalau sebagian sudah jadi, sebagian belum, ya yang belum jadi itu tetap dirawat. Jangan sampai jadi padang rumput, misalnya tetap dirawat untuk persiapan nanti kalau ekonomi sembuh, kemudian namanya tetap baik. Sampean sekarang ini prioritasnya adalah menjaga nama. Di bidang perumahan menjaga nama. Menjaga nama itu dengan cara
lingkungannya tetap bersih, itu kan nggak mahal biayanya. Artinya beberapa orang tetap membersihkan lokasi itu, jangan ada rumputnya, kemudian rumah contohnya juga dipelihara yang baik. Tetapi kegiatan yang lain sebaiknya memang perlu memikirkan yang untuk hari-hari ini itu apa, begitu. Nah, dan saya kira sampean juga punya pikiran itu, ya. Makasih. Tapi alhamdulillah bahwa tanahnya tidak dibeli dengan bank itu udahlah. Amin, amin. Si siapa ini? Jack Ma kan bilang dari Alibaba, di musim COVID ini perusahaan yang tidak mati itu sudah harus disyukuri. Jadi perusahaan itu bisa hidup meskipun tidak bergerak, itu harus sudah disyukuri. Siap. Ya, matur nuwun. Nggih, Cak Arif niku pengurus pusat monggo jenengan persilakan mungkin. Saya kira begini, Mas Alex, saya kira apa yang disampaikan Pak Dahlan barangkali masih banyak yang pengen tanya ke Pak Dahlan, tapi saya yakin Pak Dahlan bersedia untuk kalau ada yang pengen sorogan. Jadi kepada Dahlan, silakan. Ya, jadi itu akan lebih bagus karena pada dasarnya bisnis itu akan lebih efektif kalau penularannya lewat sorogan. Nah, dari saya kira saya akan dalam mengatur alur diskusi ini cukup sekian saja dan mohon maaf apabila yang ada yang salah. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Mas Muhammad Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mungkin pengurus pusat. Ya, langsung pengurus silahkan. Sudah masuk belum suaranya? Sudah masuk. Terima kasih Kiai Misbah, Ketua DPW HPN, Kiai Muhyiddin, Cak Arif, Pak Alaik, dan Prof. Dahlan Iskan. Alhamdulillah kami bisa hadir di halal bihalal ini. Mohon maaf lahir batin buat semua. Taqabbalallahu minna minkum. Salam dari Ketua Umum Bapak Haji Abdul Khalik dan seluruh pengurus DPP. Senang sekali saya bisa mengikuti ini. Berhubung tadi para penanya dari ITS, alhamdulillah saya dari UNER. jadi ada juga dari UNER. Perkenalkan, nama saya Dripa. Dulu saya di Airlangga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, tapi alhamdulillah 2008 bisa berhenti dari PNS dan jadi pengusaha gitu ceritanya nih. Jadi Pak Dahlan kita belajar dari pengusaha. Alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa usaha telah berhasil kita kembangkan dan bersama teman-teman di NU kita sama-sama Nahdien mengembangkan jaringan untuk HPN. Buat informasi buat Pak Dahlan, saat ini HPN sudah ada di 78 kabupaten kota, sudah ada 78 PC, dengan jumlah anggota sekitar 74.000, dan ada 2 perwakilan di luar negeri, di Hong Kong dan di Inggris dan Britain Raya sama di Scotland. Demikian dari saya, mohon Surabaya, Jawa Timur bisa rutin nih acara-acara seperti ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Soleh, foto-foto, langsung ditutup doa. Terima kasih. Demikian acara inti. Salaman-salaman. Dan selanjutnya request dari Ketua, kita halal bihalal, maaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri ini. Kita foto tangannya ke depan seperti ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh beliau Gus Mujib Wahab Hasbullah. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih dan Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan di Lebaran dan halal bihalal yang seperti ini, mudah-mudahan kita
cita-cita kita dan keinginan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama seperti Ramadan kemarin kita beribadah, berpuasa, tadarus dan sholat tarawih diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang insya Allah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kita pasti akan mendapatkan semua itu, dan lebih baik ibadah kita sama ibadah kita dengan 83 tahun. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar semuanya. Ij'alna bi'alaika zakirin walina'ma ika syakirin waliyawmi liqa'ika yaumiddin. Allahumma aftah qalbana futuhal arifin wa zidna ilman nafi'a wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa ilman ladunni lana wal istiqamah wa hifdzil qur'ani fahman zahiran wa batinan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan lana ya arhamar rahimin. Ij'alna ya Rabb, ij'alna ya Rabb, ij'alna ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Qabul, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Pak Dahlan, Pak Arif Afandi yang sudah lama belum pernah bertemu ini. Nanti kita harus ketemu ini Pak Arif. Dan sowan ke Pak Dahlan nanti bareng-bareng semuanya. Kalau sudah COVID-nya selesai, insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Terus ada Gus Alek dan semua teman-teman HPN. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.